Kula gajah setunggal napa niku ijazah saking guru kula. Ben cepet napa niku berangkat teng Mekah lan Madinah. Nggih. Kula nate dulu pernah sebelum berangkat niku ngamal. Alhamdulillah diparingi rezeki akhirnya dipun undang saged umroh. Jenengan purun napa mboten kinten? Saestu niki purun napa mboten? Dados ngeten. Dungoni. Niki jenengan waos 3 kali ba'da salat. Mun 3 kali mawon ba'da salat jenengan nyuwun niki insyaallah jenengan ndang dipanggil oleh Allah. Sing dereng dipanggil ndang dipanggil, sing sampun dipanggil mriko malih. Enten sing sampun mriko. Ada yang sudah pernah ke Mekah dan Madinah? Sampun kangen napa mboten kinten? Wah, kangen. Biasane lek dereng pernah mriko niku pengin. Tapi lek sampun mriko kangen, tapi kangene kuadrat, jadi kangen double. Ngoten. Dungane ngoten. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali niku kudu lengkap. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Apal napa mboten? Dereng. Niki sebenarnya gak oleh dicatat. Kudu langsung apal. Lho nggih, nek dawuh guru kula ngoten, gak oleh dicatat kudu apal. Ben mandi dongon. Tapi lek jenengan catat mboten napa-napa sakniki. Kula asli malih, tunggal malih pun ping 3 nih. Nek gak apal mungkin gak oleh WA. Kok jenengan request WA. Allahumma nggih. Ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali niku. Dadi oleh jenengan donga njaluk duit akeh ya oleh. Sing penting niku wau kanggo ngaji, aja lali ngaji. Kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Ngoten nggih. Pun nggih. Cekap semanten niki dilanjut. Ada penyampaian sedikit dari Bapak Imam Syafi'i, mungkin yang penasaran, yang tahu di media sosial banyak sekali info-info mengenai haji. Wah, saya guys berangkat ini ya. Nanti biar sedikit dijelaskan oleh Bapak Imam Syafi'i apa yang terjadi saat ini, haji saat ini bagaimana di Arab Saudi. Ngoten nggih jenengan biar tahu juga, biar tidak hanya hoak. Niki langsung infone A1 dari Pak Imam. Ngoten nggih. Saking kawula cekap semanten kurang langkung nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Imam Syafi'i wekdal saha panggenan kawula sumanggaken tafadhol masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah dirawi oleh Al-Mukarramah Bu Nyai Hajah Husnul Khotimah Sudiono berada di tengah-tengah kita yang nanti akan menyampaikan terkait hal-hal insya Allah bab toharoh, karena bersuci itu sangat penting untuk kehidupan kita, untuk ibadah kita, termasuk nantinya mempersiapkan diri pada saat kita ke Baitullah. Namun nanti hostnya akan dipandu oleh Gus Fahru. Saya hanya ingin sekedar menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa di tahun ini ya kami mengabarkan sebetulnya mungkin kalau tahun ini saya berangkat ya tahun ini saat ini belum bisa bertemu dengan panjenengan semua. Tapi karena saya rencana berangkatnya menggunakan visa Furoda, alhamdulillah kita sudah mencoba mengupayakan dan merencanakan yang terbaik, tapi nampaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk berangkat di tahun depan. Sehingga visa Furoda haji itu tidak ada yang keluar di tahun ini ya. Tahun ini boleh dikatakan tahun yang sangat ketat. Berawal mungkin pertimbangan dari pemerintah Saudi yang di tahun kemarin ini sangat kredit ya. Di tahun kemarin itu sangat kredit, di tahun 2024 banyak jamaah yang meninggal. Di Arafah itu hampir tidak ada tempat untuk berseliweran itu dengan mudah. Dan itu sangat luar biasa. Banyak sekali jamaah-jamaah yang tidak menggunakan visa haji berangkat, padahal di tahun 2024 sangat ketat. Jadi masih bisa masuk. Berdasarkan pengalaman itu, pemerintah Saudi tahun ini menggunakan slogan haji aman. Ya, bagaimana mencoba lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berdampak di antaranya haji Furoda tidak dikeluarkan, terutama untuk penduduk Indonesia, sehingga banyak yang menunggu jamaah untuk bisa berangkat. Haji Furoda itu haji yang tanpa antri Bapak Ibu. Jadi daftar sekarang, berangkat sekarang. Harganya insya Allah murah. Murah ini kan tergantung orangnya ya. Bagi yang punya uang ya murah, kurang lebih paling murah ya 350 juta. Nah, itu banyak yang menilai murah itu di tempat saya 500 juta kan gitu. Jadi murah itu tergantung orangnya. Tapi Allah menunjukkan bahwa ke Baitullah itu apalagi haji adalah panggilan. Meskipun siap uang 500 juta, siap uang artis itu ada yang siap uang 700 juta, 1 miliar. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk saat tahun ini bisa berangkat haji, maka ya tidak bisa berangkat haji. Ya. Dan jangan sekali-kali menggunakan visa yang bukan haji. Karena pertama ancamannya itu kena denda 20.000 real. 20.000 real itu pada saat pulang itu kena denda. Ya, kurang lebih antara 90 jutaan, 80 sekian juta kena denda. Terus dideportasi, artinya dipulangkan secara paksa. Dan yang tidak mengenakan tidak bisa 10 tahun ke Saudi. Sudah ingin berangkat haji tanpa antri, tidak menggunakan visa haji, tapi akhirnya tidak bisa ke Saudi selama 10 tahun. Nah, ini yang paling menyusahkan ya. Makanya jangan sekali-kali kalau ditawari harga murah, ngapunten, ini visanya apa?
Kalau visa haji, monggo nggak apa-apa. Tidak harus ke tombol hati atau apa. Yang penting jenengan yakin dan pastikan bahwa itu visa haji resmi. Visa haji resmi itu ada yang reguler, ada yang haji plus, ada yang furoda atau mujamalah, itu visa haji resmi semua. Ya. Nah, kalau yang lainnya, lah ini tolong hati-hati daripada nanti bermasalah dan lain sebagainya. Dan pengalaman kami selama ini melayani badal haji itu alhamdulillah lancar, dan yang bertugas selalu bisa melaksanakan tugas itu tahun 2024 sebelumnya. Tapi untuk tahun 2025 dari 34 yang amanahkan untuk kita membadalkan, yang 17 petugasnya berhasil masuk, yang 17 petugasnya tidak berhasil melaksanakan tugas. Artinya amanah itu tidak bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Maka kami harus terus terang, jangan sampai wah isi nih nggak menyampaikan, bilang aja, kan nggak tahu kan, bilang aja kalau amanah sudah dilakukan, berarti kan kita nggak amanah. Cuman kadang keluarga kalau dikabari ada yang nggak terima, loh ya apa sih kok iso nggak terlaksana, lawang yang punya kuasa ini Allah dan pemerintah Saudi. Ya, kalau kebetulan termasuk ada beberapa yang menggunakan visa haji pun itu tidak bisa ke Arafah. Kenapa? Nusuk. Jadi di sana itu kalau visa itu pada saat di imigrasi. Tapi pada saat di Mekah ini yang dilihat bukan visa hajinya, tapi nusuk, tasreh nusuk. Tasreh nusuk itu izin nusuk. Nusuk ini sistem Bapak Ibu. Kalau di sini kayak Gojek atau Grab, tapi sistem nusuk ini sistem pelayanan umroh dan haji. Jadi ada barcode-nya, kalau dicek barcode masuk sesuai, dilihat fotonya oke, baru boleh masuk. Lah, kemarin ini banyak yang termasuk jamaah haji Indonesia, bukan hanya Indonesia saja, tapi juga luar negeri, ada jamaah haji ini yang sistemnya tidak terkoneksi dengan nusuk. Ya, bahkan kalau yang tahun kemarin salah satu kepala Kemenang itu tidak bisa, ya bisa ke Arafah sih, tapi harus dipindahkan ke Jeddah karena tasrehnya ini tidak terkoneksi dengan nusuk. Jadi saat ini di sana sangat ketat sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti media sosial pasti akan tahu semua. Dan kami dari Tombok Hati mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada jamaah barangkali keluarga, saudara yang mendaftarkan haji furoda belum bisa berangkat di tahun ini. Tetapi alhamdulillah kemarin kita ajukan atau kita daftarkan di Haji Plus, barangkali bisa kita ajukan percepatan. Ya, kalau Haji Plus itu sangat memungkinkan percepatan. Kenapa? Beda dengan reguler. Kalau reguler itu kewenangan visanya pemerintah, kewenangan pelaksanaan pemerintah. Kalau Haji Plus itu kewenangan visanya pemerintah, tapi pelaksanaannya swasta, yaitu travel. Nah, di sini ada kewenangan travel untuk mengatur dan mengajukan jamaah yang siap berangkat. Begitu sudah T1, coba kita ajukan. Karena yang tahun kemarin T1 bisa. T1 itu tunggu 1 tahun. Kalau tunggu 2 tahun, insya Allah pasti bisa. Ya, jadi tidak harus menunggu bertahun-tahun. Kalau reguler kan menunggunya kurang lebih 35 tahun. Kalau daftar Haji Plus itu sebetulnya kalau sesuai porsi kurang lebih 9 tahun. Tapi bisa diajukan percepatan. Begitu 2 tahun bisa diajukan percepatan. Tapi mulai 2024, 2025 tunggu 1 tahun itu sudah bisa mengajukan percepatan. Nah, ini kelebihannya Haji Plus dibandingkan Haji Furoda, Haji reguler. Dan fasilitasnya Haji Plus itu, Bapak Ibu sekalian,
insya Allah lebih bagus dibandingkan haji furoda. Harganya juga lebih murah dibandingkan haji furoda. Dan yang paling utama apa? Visanya pasti. Ya, maka kalau kami boleh sarankan, Bapak Ibu segera daftar haji reguler atau haji furoda. Cuman pilihannya kalau reguler ini antrinya lama sekali. Ya, kalau plus itu kurang lebih 9 tahun, tapi bisa diajukan percepatan. Harga itu mulai kisaran 200 jutaan. Ya, harga mulai 200 jutaan. Macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang di bawah 200 jutaan. Tapi kalau kita ambil fasilitas yang sekiranya maktabnya nyaman, ya, kita berlangganan ke maktab 111. Itu maktab VIP. Jadi kisaran 200 jutaan itu sudah di maktab VIP. Untuk hotelnya itu yang kisaran 200 jutaan itu bintang 5-nya di Syuhada yang agak belakang. Ya, kita ada paket C, paket B, dan paket A. Paket A di area Zam-Zam Tower. Ya, furoda itu mahal bukan karena fasilitasnya Bapak Ibu. Furoda itu tanpa antrinya. Daftar sekarang, berangkat sekarang itu yang mahalnya itu. Jadi harga visanya itu bisa tembus 150, yang tahun 2022 itu bisa tembus sampai 200 juta. Itu hanya harga visanya saja. Jadi jangan berpikiran bahwa visa undangan kerajaan, tapi itu ada nominalnya. Memang di luar kuota pemerintah, tapi itu ada nominalnya yang harganya lumayan tinggi, yang menjadikan tingginya karena tanpa antri. Itu sekilas informasi dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk kepada keluarga yang kemarin belum berhasil kami badalkan. Mudah-mudahan dengan niatan panjenengan semua sudah merencanakan berangkat haji, diterima ibadah hajinya. Yang sudah berniat membadalkan haji kepada keluarganya, insya Allah juga diterima oleh Allah SWT. Tinggal pelaksanaannya yang memang tertunda, tapi dengan niat dengan yang sudah jangan wujudkan, ya, bukan angen-angen. Kalau angen-angen kan belum diwujudkan. Aku kok kepingin badalno, tapi belum diamanahkan. Ini berarti hanya angen-angen, bukan niat. Ya, bedanya niat dengan angen-angen seperti itu. Tapi kalau sebenarnya sudah niat dan sudah menyerahkan, amanahkan, tetapi itu belum terlaksana, insya Allah pahalanya sudah dapat. Tapi kesempurnaannya setelah dilaksanakan. Mungkin itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu diketahui bersama, insya Allah Ngapunten Umi ini akan didokumentasikan menjadi channel YouTube kita. Jadi ngajinya ini juga bisa dilihat oleh banyak orang lain di luar yang hadir di hari ini, di pagi ini. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kami mohon kehadirannya rutin setiap minggu kedua di tempat ini, mulai jam 9 pagi, jam 11 selesai. Jadi rutin setiap minggu kedua. Itu sekiranya dari kami ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Gus Fahru saya persilakan untuk memandu acara. Untuk saya akhiran, Allahumma waffiqna fil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Imam Syafi'i sebagai owner dari Tombo Hati. Langsung saja, ini sudah semakin siang, semakin mengantuk ini kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak ini. Ngantuk nama buatan? Lek ngantuk cemilane mau di skecakan. Ngaten nggih. Kalih santai mawon nggih Bu Nyai nggih. Nggih, kalih kersane dahar napa ingkang sampun nggih.
Oke, karena acara sudah mengajak siang juga, mari kita sambut penyampaian bersuci sebelum bertamu ke Baitullah, memahami toharoh dalam rangkaian oleh Ibu Nyai Hajah Husnul Khotimah Sudiono. Tafadhol masykuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ayahanda, para bunda-bunda salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ownernya PT Tombowati Tour Travel yang kami sudah mulai tahun 2014 memandu di Travel Tombowati. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kelancaran. Jadi ini testimoni kami nggih Bunda, nggih Ayahanda, bahwa Travel Tombowati yang satu adalah familiar. Kalau kemudian di akhir perjalanan umroh haji kemudian ada evaluasi, ini ownernya, para direkturnya, jajaran komisarisnya juga kalau diingatkan, diberikan saran, ini pasti diikuti. Ini yang menjadikan kami seperti saudara sendiri. Berarti ini kekurangannya, ini kemudian akan dievaluasi seperti itu Gusnya, seperti alhamdulillah. Sehingga kami tepat sekali jargonnya Tombowati ada di hati. Jadi bukan ada dekat di hati. Kalau dekat itu jejer. Tapi kalau ada di hati, insya Allah bunda-bunda, insya Allah panjenengan nanti akan nyaman dan aman, insya Allah. Kemudian para pemandunya, mutawifnya, mutawifahnya, insya Allah juga sangat familiar. Beliau-beliau sangat tawadhu terhadap pembimbing, kemudian sangat pro terhadap jamaah. Ngaten nggih Bunda nggih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini panjenengan adalah terutama adalah termasuk tamu istimewa, tamunya PT Tombowati Travel and Tour. Mudah-mudahan nanti Allah berkenan panjenengan menjadi Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan panjenengan kalau hari ini mengikuti manasik, kalau di rumah punya gambarnya Ka'baitullah, punya gambarnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah segera wujudkan keinginan panjenengan. Amin Allahumma amin. Para ayahanda, para bunda-bunda salihah, ada sebuah cerita yang ini nyata faktual. Suatu saat kita berangkat masuk menuju Masjidil Haram. Kemudian kami kemudian bertanya kepada para jamaah, Bapak Ibu para jamaah, siapa ini waktu di hadapan Masjidil Haram ya, belum masuk di pintu, siapa yang panjenengan ini batal? Gak ada yang angkat tangan, gak ada yang ngaku. Kemudian akhirnya Bapak Ibu jangan khawatir. Kemudian waktu itu apa dia begini, siapa yang batal? Kalau laki-laki nanti ada Mas Enam yang akan mengikuti. Kalau perempuan ada Umi nanti akan membersamai. Akhirnya satu angkatan nambah ulo. Kemudian 1, 2, siapa lagi? 3, 4, akhirnya 12 orang. 12 orang. Lah kalau misalnya kami nggak tanya para bunda, para ayahanda, kira-kira itu tadi ngomong apa enggak? Nggak ngomong karena takut. Itu masih pengalaman pertama. Ngaten nggih Bunda nggih. Pengalaman pertama. Alhamdulillah Allah ternyata memberikan solusi. Akhirnya yang perempuan bersama saya kami antar untuk menuju toilet. Toiletnya waktu itu belum ada toilet yang ada di dalam Masjidil Haram Bunda untuk sekedar wudhu. Nah, akhirnya kami antar. Akhirnya jadilah alhamdulillah saya bersyukur. Kemudian kita begini, Bapak Ibu jangan pernah malu, jangan pernah takut kalau panjenengan datang. Maka ucapkan saja, bilang kepada matur kepada pembimbing, nanti akan dicarikan solusinya. Nah, sampailah kemudian akhirnya sudah selesai. Tawaf, setelah tawaf, ba'da tawaf, ditanya dulu sebelum sholat, siapa yang tadi tawafnya ketabrak orang? Jangan malu. Siapa yang tadi tawafnya di tengah-tengah ternyata batal?
Terus akhirnya ngangkat 1, 2. Gini kalau angkat tangan gini Bunda. Gini, 1 akhirnya sudah nggak usah malu-malu. Akhirnya saya Ulomi, ya sudah, yang perempuan sama Umi, yang laki-laki sama saya. Akhirnya ada yang guna, Mi kula 6 wae kula batal. Terus tapi tawaf terus. Mungkin kula tidak ketinggalan. Katanya seperti itu Bunda. Akhirnya ya sudah 6 berarti ayo mulai dari mana 6-nya? Sudah selesai finish sampai Hajar Aswad apa dereng? Sampun, ya sudah kita mulai dari Hajar Aswad. Itulah kami kalau menjadi pembimbing akan menjadi pelayan panjenengan. Sehingga kami tidak mengutamakan kami harus sukses kami sebagai pembimbing, tapi kami melayani panjenengan. Akhirnya kami ajak tawaf lagi. Sudah, akhirnya sudah selesai, sudah nanti jenengan tunggu di Marwah. Nanti ini akan bersama dengan saya. Usianya kan bervariasi nggih Bunda. Ada yang sepuh sama saya. Insya Allah doanya sama dengan Abah. Kan gitu nggih. Itulah pengalaman kami. Maka pentingnya namanya toharoh Bapak Ibu, para Bunda, para ayahanda. Toharoh ini adalah artinya bersuci. Jadi toharoh ini ada 2 macam. Yang pertama namanya at-toharatu minan najasati. Yang kedua adalah at-toharatu minal hadati. Toharoh bersuci dari najis. Yang kedua, toharoh bersuci dari hadas. Apa yang disebut dengan najis? Najis adalah satu perkara yang menghalangi kita untuk beribadah, untuk menuju ibadah berikutnya. Kemudian apa yang disebut dengan hadas? Sebuah kondisi yang kita adalah sebuah kondisi seseorang yang menghalangi untuk beribadah berikutnya, yang syaratnya adalah wudu, tayamum dan lain-lain. Ngaten nggih Bunda nggih? Bisa difahami ya? Nah, kalau yang namanya najis atau haratu minan najasati, bersuci dari najis. Najisnya macam-macam. Ada najis berat, ada najis pertengahan, ada najis sedang, ada najis ringan. Ngaten nggih? Najis yang berat adalah harus disucikan dengan 7 kali bilasan, yang salah satu medianya adalah dengan debu. Najisnya namanya mughalladhah. Kemudian ada najis sedang namanya mutawasito, yang kemudian disucikannya harus hilang rasa, warna, dan bau. Kemudian najis ringannya Bapak Ibu adalah najisnya seperti pisnya anak-anak balita, cucu-cucu jenengan yang kurang dari 2 tahun, anak laki-laki, kemudian masih dalam rangka asupan nutrisinya hanya ASI, belum ada makanan lain alternatif atau sufor. Ngaten nggih? Susu formula, ASEA, kemudian alternatif yang lain yang usianya kurang dari 2 tahun. Saya kira itu adalah gambaran berarti kita harus bersuci. Itu sudah kita lewati. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang namanya najis itu apa saja dohirnya najis? Dohirnya najis itu satu di antaranya adalah yang namanya najis itu darah. Darah itu apa saja? Darahnya manusia, darahnya hewan, darah beku, darah segar, darah mateng, darah belum mateng, semuanya dikatakan najis. Cuman ada darah yang dihalalkan oleh Allah Bapak Ibu, darahnya hewan, yaitu darah ada 2 yang dihalalkan oleh Allah, yaitu hati dan limpa. Berarti di kambing ada, di sapi ada, di ayam juga ada hati. Ngaten nggih? Itu darah tapi halal. Nah, kemudian dulu mungkin panjenengan ada beberapa 5 dasawarsa, ngaten nggih? 30-40 tahun yang lalu kalau kita beli rujak pasti ada marusnya, ada dedenya, ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Nah, itu kadang-kadang hampir seluruh para pedagang penjual itu pakai seperti itu. Terus kita kadang-kadang untuk memilah seperti ini, Bu, saya nggak pakai dedenya, cuman mohon maaf Bunda, kalau dede itu kan penggorengannya ya sama, sutile yo podo, wajane podo, kemudian untuk uleknya itu uleknya sama, uleknya ya, kemudian apa namanya loyangnya, coweknya, kemudian pisaunya sama juga, tangannya tidak disucikan lebih dahulu kan ngaten nggih Bunda ya. Sehingga hari ini kita perlu hati-hati. Makanya ada label makanan halal di
Kota Malang ini menjadi satu percontohan di Jawa Timur bahwa Malang ini adalah wisata kulinernya, maka harus menyertakan halal. Nah, sekarang untuk mensucikan dohiron wal batinan, artinya secara dohir kita harus menjauhi hal-hal yang tidak halal. Kemudian secara batiniahnya akan berimbas. Apa yang panjenengan dahar, apa yang panjenengan konsumsi, nanti akan berimbas kepada perilaku kita, termasuk ibadah kita. Allah tidak akan menghalangi ketika makanan yang panjenengan konsumsi adalah makanan halal. Insya Allah doa panjenengan tembus ke langit, karena kita jalurnya pakai jalur langit. Jadi ownernya Tombo Hati dawuh Mas yo duwe saem. Tapi kalau Allah ternyata tidak mengizinkan visa furoda keluar, pemerintah Saudi pun juga tidak mengeluarkan biiznillah. Tapi gak duwe, tapi Allah mentakdirkan panjenengan berangkat, berarti jenengan pakai jalur langit. Ngaten nggih Bunda nggih. Jalur langit itu jalur napa Bunda? Jalur Sirotol Mustaqim sing gampang. Nah, kemudian yang kedua adalah muntahan. Maka non sewu muntahan anak bayi, misalnya panjenengan uti-uti yangkung juga yang uti kok gendong baby, kemudian ternyata gumoh Bunda nggih, biasa gumoh. Itu najis Bunda. Karena sesuatu yang keluar dari pencernaan kemudian keluar lewat lisannya anak-anak bayi cucu panjenengan itu juga sudah termasuk najis. Jadi kalau panjenengan mau dipakai entah itu agemanya, menapa lakwonya, apa itu baju sarungnya, apa gamisnya, kerudungnya mau dipakai untuk sholat, misalnya panjenengan, maka itu harus ganti. Kemudian area di dalam walaupun tidak termasuk area wudhu, maka panjenengan juga harus dihilangkan, yaitu paling enggak dibasuh dulu. Ngaten nggih Bunda nggih? Bisa difahami ya muntahan apa saja. Dan yang ketiga adalah arak itu Bunda, ayahanda, arak itu sekarang bervariasi. Ada arak yang memabukkan, namanya ada vodka, kemudian ada miras, ada win dan seterusnya. Tetapi yang kita tidak tahu adalah arak masak Bunda. Arak masak itu kalau panjenengan misalnya beli bakmi, beli nasi goreng, kemudian ada di pedagang itu ada botol yang tulisannya angcu, fengcu, itu juga arak Bunda. Semuanya itu produk-produk kuliner itu adalah haram. Ngaten nggih Bunda nggih. Jadi panjenengan mulai sekarang hati-hati apabila panjenengan kuliner, wisata kuliner, dipirsani dulu pakai angcu, fengcu apa tidak. Kalau pakai angcu, fengcu lebih baik panjenengan mundur, enggak jadi beli, enggak apa-apa. Ngaten nggih Bunda, dijaga perutnya dijaga, lisannya dijaga supaya tidak mengkonsumsi makanan atau asupan nutrisi yang tidak halal. Ngaten nggih Bunda, arak apapun. Kemudian nomor 4 adalah nanah. Nanah itu adalah darah yang terinfeksi, warnanya beda, bukan gua merah tetapi kuning. Kadang-kadang kuningnya kuning yang sakit, banyak jantan ono nanai, berarti harus dihilangkan dulu. Kalau ada di area wudhu, ada di area tayamum, panjenengan juga harus dihilangkan dulu, harus dibersihkan dulu, baru kemudian pakai untuk wudhu. Ngaten nggih Bunda nggih. Nah, dan yang kelima adalah segala sesuatu dari ada segala sesuatu yang keluar dari dua pintu Bapak Ibu, pintu muka dan pintu belakang. Pintu muka panjenengan adalah kubur, pintu belakang panjenengan adalah dubur. Yang keluar baik itu madhi, wadhi, baik itu sedikit, banyak, kadarnya, berbau atau tidak berbau, kemudian encer atau kental, itu adalah najis. Ngaten nggih? Tapi kalau usia-usia antara sweet, nah ini enggak ada yang jelita ya, enggak ada yang jelang 50 tahun, tapi semuanya lolita kayaknya, lolos 50 tahun, sweet wisan, sweet dak, ngaten nggih? Ya berarti sudah menopause. Cuma kalau ada sesuatu yang keluar dari dua pintu, itu baik itu angin, baik itu air, maka itu adalah najis. Ngaten nggih? Bapak Ibu. Kemudian kecuali ada yang kecuali, yaitu ngapunten, yaitu mani itu adalah suci. Mani jeladrenane yaitu bekalnya manusia. Yang kemudian nomor 6 adalah bangkai.
bangkai apapun Bunda, bangkai apapun, bangkai itu mulai dari kulit, rambut, kemudian tulang dan sebagainya, bangkai dari binatang yang halal maupun yang haram itu adalah najis. Cuma ada dua bangkai yang dihalalkan oleh Allah, yaitu ikan dan belalang. Jenengan bangkai ikan, iwak bader, iwak asin, iwak bandeng, iwak kakap, ikan patin, itu yang iwak teri yang udah lama kering, panjang kalau jalan-jalan ke pasar, aduh gini enak, nyocok ngambil hawane, kok panjenengan akhirnya nyambel teri ya, Gus ya, nyambel teri ini akhirnya, nah ini masuk teri masuk bertahun-tahun kalau jenengan wisata religi ke Sunan Asmorokondi, di sana buahnya udang-udang Gus di sana, nah itu bangkai itu kan udah lama ya Bunda, tapi dihalalkan oleh Allah. Jadi seafood itu dihalalkan oleh Allah. Alhamdulillah kan Allah itu maha pemurah. Kemudian kecuali bangkai manusia. Jadi bangkai manusia kalau kemudian kita sentuh, kita merawat jenazah itu tidak haram. Artinya tidak najis, bangkai manusia tidak najis karena kita ikut memandikan, mengafani dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh susu dari hayawan yang diharamkan oleh Allah sebab karena punya taring, punya kuku yang tajam, hidup di dua alam. Kemudian yang nas Al-Quran diharamkan oleh Allah. Punya taring kucingnya kok tidak panjang cinta kucing. Umi Hurairah. Kalau sahabatnya Rasulullah Gus Abu Hurairah. Abu Hurairah pecinta kucing, digendongi, dijak bubuk pisan di kamare. Sementara kucingnya sudah neneni anaknya, lo kok gendongi barang. Kadang-kadang kena susunya, kadangnya sedikit kan nggak tahu ya. Nah itu pun juga karena kucing itu punya taring, punya cengkeraman yang tajam juga, maka itu diharamkan oleh Allah. Tidak, makanya nggak ada ceritanya beleh kucing, nggak ada. Yang kemarin adalah korban sapi ya Gus, korban sapi, korban kambing, korban unta. Tadi gak ono korban kucing wakeh ono pitulas di korban, nggak ada. Nah kemudian yang karena hidup di dua alam, yaitu seperti kodok Bunda, kodok itu. Jadi kalau ada resto di Jawa Tengah, saya pernah lihat itu bahasanya beda. Swike ya Gus ya, ada ya swike. Swike itu kalau anak sekarang nggak tahu swike itu bahasa Jawa. Itu udah oseng-oseng swike, gorengan swike, itu nggak tahu dibeli. Ternyata apa? Itu kodok kotak Bunda. Hidup di dua alam itu haram, dan kemudian haram binatangnya saja sudah haram. Jadi ini nas Al-Quran, hidup di dua alam. Kemudian nasnya Al-Quran lagi adalah hurimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Lahmul khinzir itu adalah babi Bunda, B1. B1 itu meliputi apa Gus? Termasuk mulai lemaknya, kemudian tulangnya, rambutnya, kemudian dagingnya, kulitnya Bunda. Nah sekarang ada varian yang ada menggunakan istilah komersial. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, kalau jenengan itu membelikan coklat ke anak cucu, kemudian di komposisi di bawahnya itu ada tulisannya gelatin. Gelatin itu tulisannya GELATIN. Kemudian ada tulisannya PORK. Nah, kemudian ada sin juga SINE ya. Kemudian ada large itu LARD. Itu istilah komersial. Maka panjenengan kalau misalnya di komposisi makanan siap saji, makanan kemasan, kayak itu haram nas Al-Qur'an. Wis gak kena ditawar wis. Gusti Allah dawuh wis ngono iku ya wis hurimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Sudah kita tunduk tanpa reserve. Sami'na wa ata'na. Ngaten nggih. Nah, kemudian lagi yang kedelapan, segala sesuatu yang terpisah dari hayawan. Misalnya panjenengan Bapak Ibu punya ayam dadakno wis kate ayam iki kate tak gawe ulang tahune putuku. Lah kok dadak ayame dolen, jago gede dolen. Ditabrak sepeda motor. Nah, pempongnya hilang satu, tapi ayamnya sik urip.
Jare jenengan ngenten. Wah, maniki nek kapane temponge potol tak jupuke wis tak masak tak bumbu kare. Ini sudah bangga Bunda. Tapi karena apa? Karena terpisah dari ini yang masih bernyawa. Ayamnya tadi yang kalau yang masih bernyawa masih ada kepalanya dan tempongnya satu boleh dimasak boleh, tapi melalui penyembelihan. Penyembelihan pun sekarang juga harus hati-hati, harus ada sertifikatnya, sertifikat Juleha, Jusnu, juru sembelih halal. Maka itu adalah yang memotivasi kita supaya bersih, yaitu suci tazkiyatun nafs, yaitu suci dohiron wal batinan, sampai di masalah tentang bab najis. Ngaten nggih Gus, barangkali sementara ngaten nggih. Oke, itu penyampaian dari Ibu sangat menarik dan sangat mungkin ibu-ibu tadi pembahasannya ingat nama buatan. Waduh, dari ini sami ngantuk atas ini. Pokoknya panjang tadi banyak banget. Mulai dari arti arti toharo, habis itu macam-macam toharo, suci itu bagaimana, terus najis, menekan najis. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum dilanjut oleh Ibunya ada pertanyaan. Nanti jenenge ditambah lagi tambah pusing lagi. Tambah ngateri. Mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, Ibu, monggo. Selamat. Ini nanti yang bertanya insya Allah dapat door prize dari Pak Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Saya mau bertanya, tadi disampaikan tentang bab atau hal najis yang kayak muntah atau darah, muntah si baby maksudnya, gumoh. Nah, ini kan kalau kita barangkali kita pas gendong itu terkena, itu kan biasanya nggak banyak, hanya sedikit. Nah, biar kita nggak ganti baju, maksudnya tapi baju kita tetap bisa kita pakai untuk sholat. Cara membersihkannya itu harus kita ganti atau bisa dibersihkan dengan cara dibasuh aja atau harus dipakai. Maksudnya ya sudahlah ganti aja untuk kita beribadah gitu. Jadi apa ada keringanan kita untuk ya sudah dibasuh aja bisa atau harus dipakai sabun atau gimana? Ini untuk yang muntah. Terus untuk barangkali yang kena najis darah. Nah, darah apapun itu apa begitu juga. Jadi harus dicuci semua atau bisa di sekitar yang kena saja yang bisa disucikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi atas nama Ibu siapa? Oh iya, saya Ibu Husnul. Oh, Ibu Husnul. Dari pesantren Ansor. Sami bunyi. Alhamdulillah. Sama nama beda orang. Nggih, tapi beda jelas beda. Siap. Namanya sama. Sangat menarik sekali pertanyaan dari Ibu Husnul ini berkaitan dengan cara mensucikan najis tadi. Monggo. Jadi itu termasuk kategori najis ringan dan sedang enggak. Jadi kalau najis yang berat itu muwalawah, yang salah satu medianya harus pakai debu dan disucikan dengan bilangan 7 kali. Nah, itu termasuk yang ringan. Artinya ringan itu kalau muntahan itu termasuk sedang saya kira. Asal sudah tidak bau, kemudian area mana kain panjenengan yang kemudian disucikan boleh dilepas atau tidak dilepas asal airnya mengalir. Yang penting baunya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, kemudian warnanya sudah tidak ada. Non saya pangapunten kalau misalnya anak cucu kita lagi sakit, kemudian muntah itu kemudian menimbulkan aroma nggak enak. Terus kalau kita misalnya sedang bepergian safari kemudian ada jamaah itu yang mabuk kendaraan
nggih. Muntah. Kita pun akan terkontaminasi. Mari koyo melek kudu muntah ngoten nggih. Baunya dari baunya saja kita sudah terangsang untuk ikut muntah juga kan ngoten. Asal sudah tidak bau, kemudian disucikan pakai sabun dan jenengan nyaman. Ngoten nggih. Nah, kita ini kalau misalnya pakai pakaian, nun sewu Bunda, kalau kita tidur habis tidur nggih, itu kalau pakai pakaian misalnya kalau melihat cuaca malam ini juga gerah ya Gus nggih. Kira-kira menurut panjenengan baju yang habis kita pakai itu baunya enak nopo mboten? Boten nggih Bunda nggih. Ono pengi-pengi kan ngoten nggih. Ya, ono gak enak maka kita memang disunahkan untuk ganti baju. Sama dengan ketika panjenengan lagi gendong cucu, ternyata kena gumoh itu tadi. Gumohnya ini asal sudah disucikan, ya sudah selesai dengan air mengalir. Ngoten nggih. Kemudian darah juga sama, termasuk kategori yang sedang yaitu mutawasithah. Nah, ini disucikannya asal hilang warna, bau dan rasa. Lek rasa kan nun saya pangapunten gak penting kita mek dhewe tes rasa. Wes akeh tes rasa misalnya tesnya seperti apa enggak seperti itu. Cuman darah apapun ya kan darah apapun. Nanti ada sebuah case misalnya nanti ada case nanti kalau misalnya kita ada di area wudu, area tayamum yang ada darahnya nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, pokoknya sudah tidak ada warna, bau, rasanya sudah hilang, ya sudah. Ngaten disucikannya dengan air mengalir. Ngaten Bunda nggih, sudah bisa dipahami nggih? Nggih. Ini berarti yang lain juga. Monggo. Nggih. Ngaten Gus. Itu tadi Bu Husnul nggih, ngaten sudah dipahami. Ampun, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain. Oh niku Bu monggo. Nama saged langsung pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Dinar, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada yang mau saya tanyakan Ustadzah, untuk makanan seafood, kepiting, rajungan dan yuyu itu apa haram atau halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajungan dan kepiting beda Bunda. Lek kepiting itu warnanya merah, tapi kita pernah mengujinya. Waktu itu kami jadi santrinya Romo Yaitul Hasan, Menteri Agama eranya Gus Dur. Itu diuji dengan air mendidih 100 derajat. Ternyata kepiting dimasukkan, kemudian ternyata dimasukkan, diuji seperti itu dengan panas seperti itu, ternyata bisa mati. Kemudian ketika kepiting itu berada di darat, ternyata juga bisa hidup di laut pun di air juga bisa hidup. Cuma untuk kehati-hatian Bunda, ada orang yang memang Gus ya, sukanya memang seafood, kepiting, rajungan itu favoritnya, dan bahkan saya tuh nun sewu Bunda, saya tuh nggak tahu bagaimana caranya makan kepiting, makan rajungan, karena menurut saya iki sing dimamah pone wong akeh cucuknya ya Gus ya. Ternyata bagi penyuka yang mania katanya sedapnya Masya Allah. Nah, kalau rajungan itu lebih kepada biru Bunda, biru enggak merah. Nah, jenengan kalau yang seperti itu kan itu termasuk seafood ya, termasuk seafood. Nah, itu monggo saja. Tapi kalau kembali ke saya pendapat saya pribadi, saya sampai hari ini belum pernah merasakan enaknya kepiting seperti apa, enaknya rajungan seperti apa. Karena satu nun sewu, kalau kepiting itu saya lebih kehati-hatian karena saya masih menganggap itu adalah amfibi, hidup di dua alam. Tapi kalau rajungan tidak ternyata. Nah, cuma saya ini lokal gitu aku sing dimami ki opone ya dibuka. Ternyata ketika waktu itu kita ada di Bali, ada resto halal menyajikan rajungan.
diparingi cacat Bunda. Iba lho iki ge opo? Ge cacat ngono ta. Tapi saya enggak makan ya karena iki lho kok ono panganan udang masih ada, lobster masih ada. Saya pilih yang itu. Ngaten nggih Bunda nggih. Jadi kembali kepada panjenengan tapi asal hukumnya kemudian kompilasi hukum Islam plus kemudian sekarang menjadi Basul Masail. Nah, kemudian ternyata ini juga ada yang anak khilaf istilahnya. Jadi lokal. Wes aku gak mau kepiting karena liyane sih akeh, tapi pecinta rajungan misalnya bisa membedakan. Nah, ternyata bedanya kalau rajungan biru kepiting merah. Ngaten nggih. Jadi kembali ke lokal panjenengan. Ngaten nggih. Kalau panjenengan was-was lebih baik enggak. Tapi kalau panjenengan yakin oh iki gak apa-apa ya sudah monggo saja. Ngaten nggih Bunda nggih. Nggih. Ngoten nggih Bu. Jadi Dalam yuyu. Yuyu nggih. Yuyu itu juga hidup di dua alam nggih Gus nggih. Kalau yuyu kayaknya memang dua alam. Dua alam nggih sama dengan kata nggih. Cuma saya kok enggak pernah lihat ya kuliner yuyu gitu. Tapi ada bunyi. Tapi ada. Ada. Kemauan yang sajian. Nggih. Yang monggo saja kalau kita yakin bahwa itu diuji dengan air, diuji dengan misalnya maksudnya begini, diujinya itu bukan air mendidih boten, diujinya dalam suhu 100 derajat, kemudian berada di suhu panas 100 derajat, tapi tidak di air. Kalau di air jelas mati, itu pernah diuji oleh Pak Yai Tolha. Ternyata, oh ini tidak apa-apa, ya bagi yang pecinta apa wis monggo, kata Pak Yai Tolha begitu. Cuma kalau ragu-ragu, ya kita kan daripada ragu-ragu, lebih saya memilih tidak. Saya memilih tidak. Ngoten. Oh enggak apa-apa, itu masuk kepada bagian kompilasi hukum Islam. Ngaten nggih? Terima kasih penjelasannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bu Nyai saged dilanjut dulu materinya karena waktu nanti untuk yang mau bertanya kita buka sesi kedua sambil nanti akhiran karena juga sudah semakin siang. Bu Nyai, monggo Sampai kepada macam-macam najis nggih Gus. Macam-macam najis. Najis tadi sudah saya singgung, najis mughladhah, najis berat, kemudian najis pertengahan namanya najis mutawasito, dan najis muhaffafah, najis yang ringan. Nah, najis yang mughladhah seperti tadi saya ulas tadi, tinggal mengulangi saja, yaitu najisnya liurnya anjing, liurnya anjing. Tapi kalau badannya boten, liurnya anjing, asal tangannya jenengan itu kering, kemudian badannya misalnya buntute nopone ngaten nggih tersentuh panjenengan bukan liurnya nggih, maka itu tidak termasuk najis. Yang dikatakan di situ secara spesifik ada liurnya. Makanya kalau kenapa kita kok lari terbirkan apa anjing itu termasuk anjing galak kan ngaten nggih. Kalau kita saja dari tapi termasuk anjingnya binatang yang pinter, yang artinya punya smartnya daripada hewan-hewan yang lain. Jadi termasuk yang setia dengan tuannya kan ngaten nggih. Nah, itu terlebih kepada kita keamanan. Ngaten nggih. Jadi kalau misalnya jenengan kesempet misalnya, ternyata badannya anjing bukan liurnya, tapi agamanya jenengan kering, kemudian anjingnya juga kering, juga tidak najis. Tapi kalau liurnya anjing dan B1 tadi, B1 keseluruhan itu adalah secara general niku adalah najis mughladhah. Kalau anjingnya liurnya saja, berarti areanya area muka gitu ya. Nah, kalau panjenengan ada fenomena seperti ini, lah saya kira artis-artis pakai jilbab, kemudian mereka memilih memelihara anjing, kemudian digendong-gendongi dan sebagainya. Mungkin kita husnudzon, mungkin setelahnya dia akan membilasnya dengan 7 kali bilasan dan salah satunya pakai media tanah, kita nggak tahu juga. Cuma yang jelas kita protek terhadap diri kita sendiri. Yo opo awake dhewe cek menjauhi itu. Ngaten nggih. Kemudian yang mutawasito tadi adalah termasuk pupnya bayi yang pokoknya hilang. Misalnya di karpet ini ada bayi yang pup, ada yang bayi yang pis. Ya di karpet ini dibasuhnya seperti ini. Nun sewu. Saya tadi bawa tisu. Ngaten nggih. Misalnya di sini areanya areanya pup, areanya pis, bayi-bayinya anak cucu kita. Ngaten nggih. Nah di sini kok area itu, maka dibasuhnya seperti ini. Diambil ngaten. Nah,
Nah, 1 kali. Ngaten nggih. Lagi, lagi ambil tisu lagi, misalnya tisu basah 1 kali lagi. 2 nggih. Ambil lagi 1 kali lagi. Ini yang mutawasito. Ngaten nggih. Nah, yang mutawasito. Nah, kemudian kok misalnya di jamek, masjid jamek pernah ada seseorang bawa baby, ternyata pis di situ. Apa yang terjadi? Karpetnya tebal, nggak mungkin dicuci. Kalau mensucikan itu sekitar kisaran antara 20 juta, Gus. 20 juta. Bayarnya nyuci karpet itu 27 juta. Nah, akhirnya digunting karpet itu. Karena itu nggak mungkin kalau harus semuanya dicuci, karena karpetnya tidak bersambung. Ngaten nggih, tidak bersambung. Artinya karpetnya ini terus ngaten. Nah, mutawasito. Nah, mutawasito itu adalah bayi. Pupuknya ini area ini saja yang terkena. Ngaten nggih. Pokoknya ini tadi kan sudah termasuk ini sudah 3 kali ngaten nggih. Lah kalau yang najis mukhafafah ringan lebih enak lagi. Sekalipun tidak mengalir ini pisnya. Bukan pup ya Bunda. Bayi-bayi yang usianya antara 6 bulan kurang 2 tahun tapi makanannya masih hanya ASI saja. Dia tidak, tapi bayi laki-laki bukan bayi perempuan. Kenapa kok dibedakan? Nun sewu pangapunten, di organ perempuan dengan organ laki-laki beda. Nun sewu di organ perempuan itu ada beberapa liang. Nun sewu pangapunten, ini fikih ya, bukan jorok ya. Ada liang untuk pis, ada liang senggama, ada liang untuk proses persalinan. Di bapak-bapak nggak punya. Ya, itu. Makanya non sewu, saya punya pengalaman punya anak laki dan perempuan. Anak pertama saya laki. Ketika pipis dulu di sini digendong pipis belum ada pampers sudah lah itu tidak menimbulkan rasa gatal. Ketika saya punya anak perempuan beda, masya Allah, gatal. Akhirnya disucikan, disapu, kemudian dengan air yang mengalir. Itulah maka bener lek ngono. Cara mensucikan ini versi fikih itu seperti itu ya, karena setiap bayi punya karakter sendiri antara laki dan perempuan. Ngaten ya Bunda nggih. Mutawasito walaupun tidak mengalir enggak apa-apa. Ngaten ya Bunda nggih, karena babynya tapi laki-laki. Lah kalau mutawasito itu babynya perempuan. Ngaten nggih, atau sudah yang kedua ya sudah makan atau sudah makanannya banyak. Nah sekarang baby sekarang kan makanannya sembuaran nggih. Pokoknya iso kuat tuku sudah. Ngaten nggih. Sudah sampai di sini, barangkali nanti kalau ada pertanyaan monggo. Nah, kemudian sekarang masuk istinja. Istinja itu cara mensucikan, yaitu mensucikan dua pintu. Nah, 2 pintu muka dan pintu belakang. Ngoten nggih. Nun sewu kalau bapak-bapak enak karena organ anatominya di luar. Ngoten nggih Gus. Koyo nun sewu dikenek mati. Ya, pokoknya bulan sudah. Tapi kalau ibu-ibu nun sewu pangapunten organ anatominya ngapunten ya Bunda, ini tidak jorok tapi ini fikih. Tangannya ini harus masuk. Ngaten nggih Bunda. Nah, panjenengan kalau misalnya saya pernah ditanya waktu kajian di Madinah FM, podcast Madinah FM, kemudian ada yang karena jamnya habis kemudian jambil ke saya. Kuloni kok ternyata ini yang biasa Lolita lolos 50 tahun. Kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, rasanya kok koyo ono sing anget-anget metu. Terus apakah itu najis? Karena sesuatu yang dari dalam itu berarti yang keluar kadarnya sedikit atau banyak. Ngaten nggih? Berbau atau tidak. Nanti dibuktikan jenengan, diriset, dianalisa nggih. Namanya risetnya. Riset ini pun saya pangapunten sidi jenengan. Kalau sudah habis wudu diagem. Kemudian nanti kok kering. Nah, nanti diuji bau atau tidak. Ternyata bau. Bau apa Bunda?
pesing, berarti itu adalah sisa-sisa dari najis yang di anatomi perempuan agak ke dalam. Ngaten nggih Bunda nggih. Makanya hati-hati kalau urusan kesucian, ini kesucian pintunya adalah untuk memasuki sholat Gus nggih. Kemudian memasuki haji, memasuki puasa juga. Lah syaratnya puasa cuma 2. Kan nggih, niat syaratnya suci dari hadas. Kan ngaten nggih, hadas napa hadas besar? Syaratnya puasa. Lek hadas kecil bisa wudu, tapi hadas besar kita juga harus mandi wajib atau junub janabah. Nggih. Nah, kalau kita cara mensucikannya tidak sempurna, berarti menurut panjenengan sah napa mboten Bunda? Ayahanda, sah napa mboten? Boten. Lek sah, standar sahnya saja boten, jangan harap kita untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Ngaten nggih Gus nggih. Karena pintunya sahnya saja belum termasuk syarat. Ngaten nggih. Makanya untuk urusan kesucian hati-hati. Mengenai air juga panjenengan. Jadi air itu jangan sampai air yang jatuh kemudian nyiprat lagi ke kita. Kita nggak tahu sak pucuk edom nggih Gus, nggak tahu. Termasuk air hujan nggih Bunda. Air hujan kalau hujannya rintik-rintik, panjenengan pakai motor, berarti kan ngoleh baju yang gamis yang belakang. Nggih Bunda nggih. Bapak-bapak juga kena celana yang belakang. Kalau rintik-rintik berarti najis. Tapi lek udane duwres panjenengan ora najis. Kenapa? Karena kena air yang mengalir. Masuk kene iki kemblok kan ada napa? Ada tanah-tanahnya ngaten nggih, mboten najis. Karena pantulan jatuhnya air, nanti airnya mengalir mergo udan deres. Tapi hujannya rintik-rintik, masuk masjid, hati-hati bawa telesan. Misalnya saya biasa kalau ngisi pengajian di masjid kok udan rintik-rintik, saya bawa itu loh Bunda, sarung dari Bali. Sarung Bali itu mesti saya gini, aku nggawa wis prepare iku adek kono supaya apa tidak mengenai karpet yang suci Gus. Nah ini perlu hati-hati. Begitu juga dengan urusan haji. Lah kayak urusane haji dan ada sholatnya, ada tawafnya, ada sa'inya. Tawaf ini kan harus dipastikan harus suci nggih Bapak Ibu. Nah, panjenengan ini juga harus hati-hati mulai kesuciannya. Kok rasane di tengah-tengah tawaf, di tengah-tengah sholat, kok rasane ono sing metu. Padahal kita habis wudu, berdiri, ngaten nggih, doa, Allah asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Lah kok longgo tiba ono sing metu, berdiri kok tiba ono sing metu. Najis napa mboten Bunda? Najis berarti harus balik ke kamar mandi, ke toilet untuk istinja lagi, diteruskan dengan wudu. Ngoten nggih Bunda nggih, istinja. Ini tuh mensucikan dua jalan, 2 pintu. Ngoten nggih Bunda. Nah, caranya seperti apa istinja? Ada adabnya, yaitu masuk toilet panjenengan mendahulukan kaki kiri. Sebelum masuk panjenengan berdoa dulu. Doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau panjenengan menyertakan bismillahirrahmanirrahim di sebuah kitab Al-Adhkar Gus dibahas niki. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim nanti kalau masuk toilet, entah itu panjenengan mandi, entah itu ucul-ucul, kemudian alat vital kita kelihatan. Siapa yang kelihatan waktu itu adalah para setan-setan. Maka setan itu matanya ditutup oleh Allah, barokahnya jenengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu Bapak Ibu, jarine setan nek panjenengan gak bismillah ngene. Lu iku melon nopo kates. Luwur teli. Misalnya hati-hati ya. Makanya kita memang semuanya kita dibekali dengan doa oleh Allah. Kemudian diedukasi oleh Rasulullah. Ngaten nggih? Nah, jadi bismillah dulu. Di mana kita bacanya? Sebelum masuk toilet. Berarti di mukanya kamar mandi. Jangan berada di kamar
nanti. Yang kedua adalah ketika keluar sudah selesai niki wau, kemudian panjenengan biasanya dipersen Gus, dipersen itu istilahnya dehem, ditekan-tekan supaya keluar semua. Kalau panjenengan misalnya ada beberapa trik ini, trik duduknya ini Gus, ya duduknya misalnya seperti ini Bunda, seperti ini, duduknya seperti ini. Nah kalau panjenengan dipersen duduknya seperti ini supaya keluar semua. Lah kok sik durung metu panjenengan di daerah seperti itu, nggih. Kok sik durung metu? Memang kita ini pakai madhab di Asia Tenggara khususnya itu pakai madhab familiar, pakai madhab Imam Syafi'i ya. Antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Kamboja, Thailand itu pakai madhab Imam Syafi'i. Lebih berhati-hati. Nah, kemudian panjenengan itu adalah tipsnya supaya tidak keluar lagi. Dede kok ancene usia kita. Kok liyane wis metu wae. Pintu muka, pintu belakang sing buri gak ono wirune wis. Gus ya. Kan sudah tua ini ya. Kok non sewu pangapunten ngepret tae ya misalnya. Maka panjenengan juga harus balik wudu lagi. Lah kalau sebuah case kemudian seseorang ternyata wis gak iso wis anjene ngono salat iki lho gak ono 5 menit sik kait sak menit lah kok sik takbiratul ihram kemudian dapat 1 rakaat dapat 2 rakaat ternyata kok sik ngepret ae namanya itu beser kentut ada beser pipis ada beser kentut lah pipis kan ajis gitu dah lah kentut ini kan nggak nampak ngaten nggih maka ada doanya tersendiri jadi kita diedukasi waktu itu sama Romo Yai Basori Alwi, kemudian Romo Yai Mas Dugi. Beliau adalah guru-guru kita, guru para santri-santri di Kota Malang. Nah, Malang Raya, beliau ternyata mengedukasi kita untuk membaca doa waktu wudunya, yaitu nawaitul wudu'ah liraf'il hadasi listibahati sholat. Jadi itu sebetulnya istibahati adalah miliknya tayamum, tetapi karena beser sebuah kondisi di mana Allah yang menjadikan seperti itu, wis koyo gak ono obate, wis diobati apa-apa kok sik metu wae ngaten nggih listibahati. Maka kita sebagai santri kalau ada guru-guru kita ternyata ngimami, loh kok di tengah-tengah gurune kok ngentut pret ya kita sudah tawaduk saja karena kita sudah ada ilmunya, lanjut saja beliau mendapatkan dispensasi dari Allah, doanya sudah dibarengi listibahati Gus. Seperti itu, nggih. Kemudian berikutnya adabnya yang ketiga adalah menjauh dari area umum, area publik. Misalnya tempatnya area toilet juga termasuk. Makanya kadang-kadang nggak ada nggih toilet itu ada di ruang tamu nggak ada, paling nggak ada di rumah di luar atau di belakang sendiri. Ini adab. Dan yang ke 5 adalah ketika selesai istinja, kemudian kita mendahulukan keluarnya, mendahulukan kaki kanan. Ada beberapa tip di dalam furniture interior rumah Gus, ya okay? Bagi ibu-ibu, misalnya bapak, kalau misalnya mau bangun rumahnya anak-anak, misalnya kamar mandi, soal kamar mandi ini. Kamar mandi ini hendaknya supaya kaki kita refleks untuk masuknya kaki kiri dulu. Pintunya bukanya taruh di kanan, jangan di kiri. Kalau di kiri pintunya bukanya Gus, ya bukanya pintu kan begini ya. Kalau bukanya ke kanan, maka refleks kaki kita kaki kiri yang masuk. Tapi kalau pintu kamar mandi bukanya ke area kiri, ya pintu ini Bunda, ya area kiri dibuka, tutup kan, bukanya ke sini, maka refleks kita kaki kanan. Nah itu sebuah refleks sudah. Lah makanya jenengan saran saja pintune bukaan area kanan nak supaya refleksnya mengikuti sunnahnya Rasul. Itu ada tips-tips rumah-rumah homi islami ngaten nggih Bunda, panjenengan bisa yang seperti itu. Jadi bisa kasih saran, sumbangsih pemikiran untuk kemaslahatan putra-putri panjenengan. Termasuk kamar mandi. Kalau sekarang kayaknya boten sudah tidak ada. Kalau dulu saya kecil itu tempat air saya besar
Nah, lebih dari 2 kula. Kalau wudhu itu gua biar seperti ini, koyok pondok. Ya, Ceko. itu. Cuma kalau nggak ada yang nimbo, dulu tuh kan nggak ada sanya bunda nggih. Aduh, kalau sakmene gak kuadu. Kula niki waktu kecil gak gaduh. Di keluarga saya sudah termasuk itu lebih dari 2 kula. Jadi dulu itu yang namanya tikus itu ya menari-nari kecemplung blok ngoten ini. Itu sudah biasa karena kulahnya besar. Kesini kita pengen praktis, nggak pakai bak mandi, pakai kaleng saja, airnya mengalir, praktis dijamin suci. Cuma istinjaknya harus benar-benar bersih. Nuwun sewu di area belakang niki tangan niki harus masuk sampai sudah tidak ada kotoran. Ngaten nggih Bunda nggih. Itu selesai segmen treatmentnya ketika kita istinja. Ngaten Gus nggih. Nggih. Monggo, ya ini juga sudah siang banget ini Bunda, Nggih. karena ini sampai jam 11. Masih kurang berapa segmen Gus? Yang dibahas. Tadi sudah terangkum Sudah. semua sih. Sudah. Nggih, Terangkum. sudah terangkum semua. Oh, sudah. Nggih, Nggih. macam-macam Surat sudah suci. semua. Oh, Sudah nggih. semua. Berarti Monggo. ada beberapa panjenengan pertanyaan, Bunda? Nggih. Barangkali Monggo yang mau tanya, Bapak-bapak yang silakan yang mau Monggo. tanya. Oh nggih, Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ani. Yang ingin saya tanyakan, solusi apa di saat kita umroh atau berhaji, pada saat berada di Masjidil Haram, pada saat kita sholat, ini ada yang keluar sedikit. Padahal kalau melihat saya yang umroh kemarin bulan Februari itu, toiletnya itu jauh sekali. Padahal sudah di sana. Solusi apa kira-kira yang tidak bisa membatalkan wudhu sehingga kita bisa ikut sholat lagi? Nggih. Saya janji. Nggih, langsung mawon monggo. Nggih. Jadi kalau jenengan itu misalnya yang itu kan tidak bisa ditahan nggih. Pasti ada sesuatu yang keluar. Mbuh iku ngentut, mbuh ono sing keluar ngaten nggih. Iya. Panjenengan biasanya ibu-ibu itu biasanya ada beberapa tips Iya. panjenengan pakai carefree Bunda. Carefree. Seperti Carefree atau pembalut lah apa ngaten nggih. Lah kalau panjenengan itu misalnya ragu-ragu setiap sholat itu dilepas kemudian ganti. Jadi berapa kali jenengan masuk ke situ itu treatmentnya. Cuma ada beberapa ini pengalaman kami. Dulu kami berangkat haji pertama tahun 2006. Saya punya saudara sepuh gitu sudah berkali-kali haji. Beliau mengatakan begini, Neng, aku ora pinter. Dan cuma aku kis pengalaman haji mbek umroh bolak-balik. Lek tak wurui donga, tapi donga iki gak ono di Quran, gak ono di hadis. Oh nggih Mak, ya napa? Niku itu termasuk keluarga saya. Ngene Neng, pokoke lek katene mlebu Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan harus suci tawaf itu. Donga telu wernane. Napa niku Mak? Ya Allah, nyuwun kula mpun ngantos batalan. Mpun ngantos batalan, bolak-balik batal ngentut, batal pis nggih, Gus nggih. Yang kedua, pun ngantos kula mboten nyuwun kula mboten ngantukan. Nomor 1 nyuwun mboten batalan, mboten ngantukan. Nomor 3 nyuwun mboten malesan. Mergo memang wong sing batalan niki ewo. Kan pasti kalau ada yang keluar di dalamnya ada najisnya. Enggak ada kecuali dia harus istinja dengan air. Lah kalau dia dalam kondisi sakit misalnya, kan daruratnya karena sakit nih Bunda nggih. Maka dia boleh tayamum. Kan ngaten anggota wudu dengan anggota tayamum beda. Anggota wudu rukunnya niku ada 4, membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki saja. Sampun.
Ngaten nggih. Cuma ini kan huslu nggih Gus. Huslu itu harus mengalir, kan ngoten nggih. Harus mengalir. Kalau yang lain itu kan boten, kan fashu nggih, fashu nggih. Beda. Nah, kemudian kalau anggota tayamum cuma 2 muka dan 2 telapak tangan, 2 tangan sampai siku menggunakan medianya adalah debu. Nah, kalau jenengan ini dipakai pada saat di pesawat Gus, ya. Ini biasa jamaah haji ini jamaah umroh, jamaah haji biasanya kami sarankan untuk kertas ini tuh Gus, kelas folio. Oh, kertas folio. Kertas folio. Oh, kertas folio. Kertas folio niku lho Bunda nggih. Nah, niku ditaruh di atas lemari, ada 4, ada 8 ngaten nggih. Nah, kertas itu taruh lemari ngeten nggih Gus. Ngeten. Nah, ini. Oh. Berarti ini kan sudah ada debunya nggih. Sudah ada. Semalam ngaten sudah ada debunya. Nanti kita lipat. Nah, ini berarti sisinya kena tangan kita. Dilipatnya seperti ini, yang enggak kena tangan kita dalamnya. Ngaten, kemudian dilipat ngaten. Nggih, dilipatnya pokoknya yang sisinya mboten kenging. Masukkan ke tas paspor. Oh. Nah, itu 8 masukkan ke tas paspor. Nanti pada saat di pesawat dibutuhkan pada saat jenengan sholat. Ngaten nggih, ono sing ngentut, ono sing pis, ternyata airnya cukupnya untuk area istinja saja, tapi tidak bisa dipakai berwudu atau kemudian kita berwudunya gak penak, pakailah panjenan tayamum, medianya adalah ini. Panjenan wing sasi kene mang wis diwudhi daerah-daerah pintu-pintunya Gus nggih. Ini dikeluarkan kan ambilnya ngeten nggih Bunda. Nah, ini kan sudah dilipat ngeten. Nah, ambilnya seperti ini kan berarti gak kenean nggih. Dibuka, ya, dibuka lagi. Lah, dibukanya seperti ini. Nah, berarti yang ini mustakmal sudah tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai ini. Maka sudah cukup tangannya, nggih, tangannya nih dipakai ini, aten plek ngeten nggih. Kalau kertas folio bisa cukup, nggih. Dipakai untuk mengusap. Ngaten nggih. Nah, sampai di pentile kopeng Bunda. Nah, area tempat tumbuhnya rambut sampai seperti ini, gak oleh jejer boleh tapi enggak boleh nontrok. Supaya tidak mustakmal selesai. Terus pakai lagi dengan media. Ini sudah terpakai. Lagi ambil lagi yang punya jenengan di tas paspor tadi, folio, dipakai lagi. Caranya begini. Nah, dilipat, misalnya begini ya, dilipat. Nah, dilipat seperti ini. Nah, seperti ini, dilipat seperti ini. Berarti ini yang mustakmal, gak gawe. Yang bisa dipakai yang sebelah dalam. Oke. Terus ganti tangan. Nah, nih. Terus diusap. Ngaten nggih? Selesai. Nah, ini kan masih bisa dipakai. Ganti seperti ini. Siku, kemudian sampai sini. Nah, berarti ini masih ini sudah bisa pakai ya. Sudah pakai, tinggal selesai jarinya. Masuk sini. Selesai. Oke? Itu tayangnya kalau kita berada di pesawat. Di situasi panjenengan waktu yang dalam kondisi sakit misalnya, kondisi sakit itu kan walaupun keluar itu dimakfu karena niatnya anawa itu tayamumi listibahati sholat fardhon lillahi ta'ala. Sebuah kondisi dimakfu kali Gusti Allah. Kayak seperti itu, okay? Jadi ini penting menjadi sebuah pintu awal sebagai syarat kesucian untuk melakukan ibadah apapun. Jadi memang nggak bisa ditawar Bunda dalam kondisi sehat. Panjenengan masih ada air melimpah, mbok adoh jarene wong Jawa biyen Gus katanya gini, omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Nah, maka perjuangan kita untuk sampai kepada sebuah kesucian dicatat perjuangan jejak rekam. Kolo biyen mlaku rono yo adohe tiba diganjar mek Gusti Allah kathah. Ngaten Gus kanthi sing nggih. Kebetulan Bu Ani niki
bareng sama saya. Oh, ngaten nggih. Monggo diulang lagi. Monggo Bani. Kangenan nggih. Mriko malih, Bani. Kasawang malih. Kita selalu kangen nggih Bunda. Betul. Kula niki nggih kayak kangen Bu kok kurang dibalekno maneh. Saya terakhir tahun 19 sebelum Covid niku membawa 190 jamaah. Masya Allah. Dari kebetulan jamaah perempuannya banyak sehingga ngoten. membutuhkan saya kurang 1 minggu Gus ditelepon oleh ownernya. Umi berangkat jamaahnya jumlahnya 123. Nah, perempuannya saya akhirnya membeli jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jenengan nggih berangkat nggih Bunda nggih. Amin. Nggih. Ngaten nggih Gus. Nggih. Katusipun makaten ingkang saged kula aturaken mudah-mudahan pertemuan kita Allah memberikan manfaat barokah dari apa yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat juga menjadi bekal ibadah kita. Kalau ada kurangnya kawula matur dhateng panjenengan Bunda Ayahanda itu adalah murni keterbatasan diri pribadi kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita semua. Kalau ada benarnya saya matur kepada panjenengan semuanya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah menuju shiratal mustaqim, menuju rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten Gus, akhiran billahi taufiq wal hidayah wa biridal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah usai untuk pramanasik bulan ini, minggu ini, nantikan pramanasik lagi bulan depan nggih. Kinten-kinten datang lagi napa mboten? Oh, nggih kudu teko. Wau lho dongane nggih. Napa wau? Kanggo ngaji lunga haji barokahe Nabi wali. Nek jenengan mboten ngaji ya gak oleh barokahe. Nah niku. Makanya ngaji ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi panjenengan. Contohnya ini tadi pembahasan tentang bersuci, tentang toharoh, tentang cara bersuci. Ini sangat bermanfaat untuk ibadah apapun. Sebenarnya tidak hanya untuk umroh dan haji, tapi bahkan ini sangat bermanfaat untuk ibadah jenengan sehari-hari. Seperti itu. Oke, mungkin untuk penutup doa Bu Nyai, kalau kasuwun doa monggo. وفي سلامة ديننا ودنيانا وأخرنا بنيات الدعاء والقبول عن هذا نية عملية صالحة خصوصا حاجتنا وحاجتكم حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة والصحة والعافية والبركة والسلامة خصوصا هذا المجلس مباركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده.